Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ahmad. Oke, selamat pagi, silakan duduk kembali. Gimana kabar kalian? Baik ya. Oke, masih semangat ya pagi hari ini? Oke, boleh masuk Mas? Mau masuk? Beliau dulu ya untuk membakar semangat kalian biar semangatnya masih ada gitu ya kalau pagi. Kalau Pak Ahmad bilang semangat pagi, kalian jawabnya apa? Pagi, semangat pagi. Oke. Ulangi ya, tapi dengan kompak ya. Semangat pagi. Pagi, Semangat pagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian dong. Oke. Pada pagi hari ini, ya, kita mulai pembelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Tadi pagi kan langsung kegiatan, yang otomatis kalian belum berdoa bersama. Untuk ketua kelasnya ada? Ketua kelasnya, oke. Dipimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, silakan Mbak. Di absen ya untuk hari ini, yang tidak hadir siapa? Yang tidak masuk? Eva Rasabila. Satu saja ya, dengan Felicia ya? Sama Fernando. Oke. Kenapa Mbak izinnya? Sakit ya? Dan juga Fernando ya? Oke, yang lainnya izin, tadi yang izin berempat ya? Oke, untuk ikut evaluasi. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pagi hari ini gitu ya. Itu sebelumnya anak-anak itu sudah belajar terkait dengan prinsip ekonomi. Yang kemarin juga belajar terkait model ekonomi juga ya. Nah, ini akan Pak Ahmad refresh sebentar terkait dengan pembelajaran yang kemarin yang anak-anak ikuti gitu ya. Yang pertama itu anak-anak belajar terkait dengan prinsip ekonomi. Kalau kita melihat terkait dengan prinsip ekonomi, kebutuhan manusia itu sangat banyak dan juga beragam. Iya nggak? Anak-anak kebutuhannya beragam nggak? Baru bangun tidur aja ada kebutuhan nggak? Ada. Apa contohnya? Makan. Kebutuhan makan yang harus dipenuhi. Karena kalau nggak dipenuhi gimana Mbak? Kekurangan energi. Karena apa? Biasanya lapar. Oke, berikutnya ya. Kalau kita belajar terkait dengan prinsip ekonomi, itu bunyi prinsipnya adalah manusia berusaha untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Kalau kalian ingin makan tadi, pasti ada pengorbanan yang kalian keluarkan nggak? Ada. Apa contohnya? Masak. Yakin masak? Enggak. Biasanya, Bu, ambilin makan gitu ya. Oke, berikutnya. Di dalam kegiatan ekonomi, itu ada 3 kegiatan utama yang besar ya. Ada 3 kegiatan utama, yang dimana kegiatan pertama adalah kegiatan mengonsumsi barang, ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan menghasilkan atau memproduksi barang, dan juga kegiatan ketiga adalah kegiatan untuk mendistribusikan barang, ya. Jadi kegiatan di dalam ekonomi ada berapa, Mbak? Ada berapa tadi? 3 apa? Kan kemarin sudah belajar, harusnya ini sudah tahu. Kegiatan mengonsumsi barang. Terus? Kegiatan menghasilkan atau memproduksi. Ya. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa. Oke, berarti untuk materi yang sebelumnya kalian juga sudah paham ya? Oke, insya Allah. Ini materi yang kemarin yang sudah kita pelajari. Oke, dan terus Pak, hari ini tujuan pembelajaran kita apa toh? Hari ini tuh kita mau belajar apa? Apa tuh? Yang pertama? Apa? Oke, mengidentifikasi pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi. Itu yang pertama. Kalian harus nanti setelah pembelajaran kita harus bisa untuk mengidentifikasi mana yang termasuk pelaku ekonomi, mana yang bukan. Dan juga mana yang termasuk pelaku ekonomi 1, 2, 3 dan juga 4. Gitu ya. Itu harus kalian bisa setelah pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan. Ketika ada pelaku ekonomi tadi harus dijelaskan. Ya, jelaskan apa, Pak? Peran. Ya, perannya itu apa toh? Kamu itu perannya apa nih di pelaku ekonomi? Paham ya? Jadi ketika sudah tahu berarti harus tahu perannya. Sama seperti doi ya? Enggak. Oke, yang ketiga kalian garing ya. Yang ketiga udah santai. Oke. Yang ketiga itu nanti anak-anak harus menjelaskan. Harus bisa menjelaskan apa? Kalau sudah tahu perannya masing-masing berarti harus menjelaskan interaksinya antar pelaku. Ya, harus bisa menjelaskan interaksi antar pelaku atau hubungannya. Berarti yang pertama harus kenal dulu
siapa pelakunya, yang kedua harus tahu perannya, ya. Yang ketiga harus tahu apa hubungan atau interaksi. Ini sepertinya agak kurang konsentrasi ya. Kita tepuk konsentrasi dulu ya. Ya, ini yang paling belakang masih semangat nggak? Masih konsentrasi? Masih, tapi masih ada yang tidur ya. Itu udah bangun belum tuh? Mbak, sampai mana nih tidurnya? Oke, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Sebentar. Oke, sebentar. Ada peraturannya ya untuk ice breaking kita hari ini. Tepuk konsentrasi. Tepuk tangan dulu buat kalian. Oke. Kemudian, yuk kita sekarang bercerita terlebih dahulu. Yang pertama, hal apa saja yang kamu lakukan ketika berkunjung ke pasar tradisional? Tadi yang salahnya banyak. Apa Mbak? Coba ceritakan dong. Apa nih? Ceritakan yang pertama. Ayo bercerita dulu. Makanan. Apa nih? Membeli makanan. Oh, membeli makanan. Terus? Ya, boleh membeli makan tradisional. Terus? Memakannya. Memakannya. Terus? Apalagi? Sudah, itu aja? Ya. Ya. Oke, tadi yang dilakukan Mbak Syakira. Syakina. Hah? Syakina. Oh, Syakina. Oke, tadi yang dilakukan Mbak Syakina ketika berkunjung di pasar adalah membeli makanan gitu ya. Pak Ahmad juga sering juga membeli makanan karena tujuannya ke pasar biasanya cuma membeli makanan aja. Terus yang kedua, yang tadi salahnya ada beberapa tadi, Masnya ya kan? Mas, yuk cerita. Mas pernah nggak mengunjungi suatu pabrik atau tempat orang buat apa gitu? Pernah nggak? Ya masa nggak pernah sih? Buat bola. Ah, buat bola. Di sana ngapain aja Mas? Kalau kamu melihat apa namanya kegiatan di sana ngapain aja? Membuat bola. Iya, membuat bola, bener ya. Membuat bola apa? Ya bener ya, pabrik bola. Terus yang lain. Ada siapa aja di sana? Mas sama Mbak. Itu membuat bola. Oke, Mas sama Mbak membuat bola, berarti yang membuatnya gitu ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Yang di sana yang kamu ketahui apa? Anu Pak, itu loh. Menata bola mau diantar kan. Oh, ngepak bola gitu ya. Mengemas gitu ya. Oke, itu kegiatannya ya. Jadi tadi membuat bola ya Mas ya. Membuat bola, siapa yang membuat Mas? Mas dan juga mbahnya. Ya. Pokoknya intinya tentang membuat bola gitu aja. Yang ketiga, apa ini? Bapak Ibu guru ya? Oke, yang ketiga tadi salah siapa? Mana? Oke. Ayo. Yang Mbak ceritakan, yang ketiga itu apa? Apakah yang kamu ketahui tentang aparatur sipil negara, ASN, dan bagaimana mereka mendapatkan penghasilannya? ASN tuh tahu ya? Contohnya di sini adalah Bapak Ibu guru yang PNS gitu loh. ASN sama PNS ya. Nah itu. Apa? Dia seperti apa dan bagaimana dia mendapatkan penghasilan? Dia mendapatkan penghasilan dengan cara mengajar atau mengasih ilmu Nah, kepada kita, Hmm. lalu dapat yang membayar siapa? pemerintah. Pemerintah. Oke. Sudah tahu berarti ya terkait dengan ASN ya? Oke. Dari ketiga cerita ini anak-anak, dari ketiga cerita ini sudah tahu belum beberapa pelaku ekonomi kita? Sudah tahu ya? Tadi ada yang membuat, Pak. Oke, tadi ada yang membeli, Pak. Saya membeli. Berarti dia salah satu pelaku ekonomi juga. Terus kemudian berikutnya tadi, Mbak Kanaya, salah satu pelaku ekonominya apa, Pak? Ada salah satunya adalah tadi membayar. Ya, membayar apa? Membayar gaji. Oke, anak-anak semuanya, tadi sudah tahu ya tujuan kita apa hari ini? Pembelajarannya ada 3 tadi ya. Harus tahu dulu, kemudian tahu perannya apa. Yang ketiga, nanti bagaimana nih hubungan antar pelaku itu. Kemudian kita lihat video dulu terkait dengan pembelajarannya. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga,
Oke, kita kembali lagi nanti untuk materi yang lainnya ya, yang suka di sini suka membaca, nanti bisa di klik nanti akan Pak Ahmad share ya. Untuk linknya bisa lebih didalami dan juga dibaca di ruang guru. Kemudian juga yang berikutnya ada video pembelajaran ini juga nanti akan Bapak share. Oke, dari video ini apa tadi yang sudah didapatkan? Apa aja pelaku ekonomi itu? Satu, tadi sesuai dengan apa? Rumah tangga konsumen. Hampir mirip ya dengan Mbak siapa tadi? Mbak Syakira. Syakina. Oke, Mbak Syakina tadi hampir mirip ya. Untuk kegiatannya apa sih Pak yang dilaksanakan di apa sih Mbak yang dilaksanakan di ketika di pasar? Sama aja. Tadi kan di videonya membeli ya, membeli makanan. Oke. Salah satunya pelaku ekonominya adalah rumah tangga konsumen. Terus yang kedua tadi yang ada kaitan dengan masnya tadi berarti rumah tangga produsen. Kemudian yang ketiga tadi boleh rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara ya, atau biasa disebutnya RTN ya, atau pemerintah saja. Itu yang ketiga. Yang keempat luar negeri atau masyarakat luar negeri. Oke, berarti di sini nanti kita fokus untuk pelaku ekonominya itu ada 4 yang kita pelajari. Apa tadi Mas? Pokoknya yang ini apa kepalanya di meja tak panggil kayaknya. Apa tadi? 1, diulangi. Nah, terus 2. Masyarakat luar negeri. Oke. Aplaus dulu dong buat Mas siapa nih? Mas Rido. Ternyata bisa juga kalau fokus Masnya. Oke, ini ya tadi pelaku ekonomi dari video yang kita lihat tadi ya. Yang pertama ada rumah tangga konsumen ya, yang melakukan kegiatan mengonsumsi barang. Berarti kalau mengonsumsi itu bisa apa aja? Bisa tadi membeli, menggunakan, memakai, mengonsumsi, apalagi tadi. Ya intinya menggunakan ya atau menggunakan ataupun mengonsumsi dari barang dan juga jasa yang telah diproduksi oleh produsen. Nah, berbicara terkait dengan produsen, apa itu produsen? Apa Mbak yang paling belakang? Produsen apa rumah tangga produsen? Bisa dibacakan? Oke, terima kasih. Luar biasa ya, masih kemampuan apa? Matanya masih bagus loh Pak. Kan kecil sekali ya tadi ya, tapi luar biasa nih. Keren ya. Jangan terlalu sering ini ya. Apa? Menggunakan HP terlalu dekat, nanti seperti saya nanti pakai kacamata. Oke, kita kembali. Rumah tangga produsen yaitu organisasi ekonomi, mohon maaf ya, tipe yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dia itu ataupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan proses pemenuhan ini ada kegiatan-kegiatannya ya. Salah satunya adalah memproduksi barang atau jasa. Okay? Kemudian menggunakan faktor produksi. Nah, apa itu faktor produksi, Pak? Ya, itu nanti kita bahas nanti ya setelah ini. Kemudian membalas jasa atas faktor produksi. Ya, tadi membayar gaji. Kemudian Mas dan juga mbahnya yang tadi membuat bola pasti akan mendapatkan gaji. Benar nggak, Mas? Oke. Dapat upah ya? Oke. Terus yang ketiga, ada rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, tugasnya apa nih? Ataupun apa sih yang dimaksud dengan rumah tangga negara? RTN menjalankan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Berarti kalau rumah tangga negara untuk kepentingan pribadi benar atau enggak? Salah ya, berarti kalau untuk rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah itu ketika melaksanakan kegiatan ekonomi digunakan untuk kepentingan masyarakat ya, sesuai dengan perundang-undangan. Sesuai dengan perundang-undangan ya. Nah, kalau perundang-undangan itu seperti apa Pak yang dilaksanakan? Di pasal 33 ya, ayat 2 nanti bisa dicek sendiri ya. Semua kegiatan yang dilaksanakan itu semuanya atau dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Kemudian berikutnya ada masyarakat luar negeri. Ya, apa itu? Yaitu individu atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan juga impor biasanya. Karena apa? Tadi negara itu apakah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri? Tidak, pasti membutuhkan orang atau negara lain. Contohnya
Ada misalkan contoh ya, kalau ya jasa, kalau yang barang kan gampang tuh. Kalau jasa, negara-negara besar, negara-negara seperti Jepang, Arab, Malaysia, itu kan mereka banyak sekali kekurangan tenaga kerja untuk di pertanian. Australia juga ya, banyak sekali tenaga kerja di pertanian yang kekurangan. Maka dari itu membutuhkan tenaga kerja dari negara-negara lain. Contohnya salah satunya Indonesia. Ada saudaranya yang sekarang jadi TKI, nggak ada. Atau yang bekerja di luar negeri, kerja di luar negeri nggak hanya jadi asisten rumah tangga ya, tapi banyak sekali ya. Oke, itu kegiatan-kegiatan ya di masyarakat luar negeri. Berikutnya, kalau kita sudah tahu ya, tadi ada 4 pelaku ekonomi ya, sudah. Berikutnya kita lihat perannya ya, banyak nggak Pak perannya? Ya masing-masing pelaku ekonomi pasti punya peran masing-masing gitu ya. 1, di rumah tangga konsumen. Apa nih perannya? Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan pengguna dari hasil produksi, ya, atau dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen, ya. Kalau kalian sebagai konsumen dilindungi nggak? Dilindungi. Kalau nggak dilindungi, nanti pasti produsen itu akan membuat barang-barang atau produk-produk yang akan mencelakakan konsumen. Contohnya apa? Banyak kosmetik yang saat ini pakai merkuri ya. Nah, pakai merkuri. Nah, itu kan di stop tuh oleh pemerintah, tidak boleh. Nah, itu salah satu perlindungan untuk konsumen. Kedua, itu berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Karena faktor produksi ini anak-anak itu adalah berasal dari rumah tangga konsumen. Apa aja faktor produksi? 1, sumber daya alam. Kemudian yang kedua, tadi tenaga kerja, itu kan dari konsumen tuh, ya kan? Kemudian yang ketiga, apa? Yang ketiga, Ahmad lupa nih. Oke, yang ketiga ada modal, keempat adalah kewirausahaan. Gak apa-apa ya, Pak Ahmad juga masih belajar. Kita kembali lagi. Oke, yang berikutnya, menerima penghasilan berupa sewa. Tadi kan sudah memberikan ya faktor-faktor produksi. Ketika kita sudah memberikan faktor produksi, pasti kita mendapatkan apa? Upah. Kalau tadi mbaknya kan memberikan faktor produksi berupa apa? Tenaga kerja. Dapat apa dia? Dapat upah. Tenaga kerja itu kalau kerja dapat apa? Dapat upah. Kalau nggak upah ya gaji gitu ya. Kemudian yang keempat adalah menerima pendapatan bunga atas simpanan. Kalau kalian menggunakan layanan jasa di perbankan, di lembaga keuangan, nabung, dapat apa, Bu? Bunga. Nabung di bank ini dapat bunga? Enggak. Belum ya. Nabungnya kurang banyak nih pasti. Besok dibanyakin lagi ya. Cuma 2.000, oke. Berikutnya yang terakhir itu menggunakan penghasilan atas pemberian faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ketika tadi sudah dapat upah, dia akan kembali lagi mengembalikan uangnya itu dalam bentuk apa? Pemenuhan kebutuhan. Nah, wis tau gaji, Bapak Ibu ketika udah gaji pasti belanja enggak? Iya, uangnya diputar lagi ke produsen. Terus, kalau untuk rumah tangga produsen ada apa aja ini? Sebagai satu, perannya sebagai penghasil barang atau jasa. Tadi, Mas Rido, ya, memproduksi bola, Pak. Oke, berarti salah satu sudah melakukan peran sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang. Oke, kemudian yang kedua, sebagai pihak yang membeli atau memanfaatkan faktor produksi. Produsen itu pasti dia membeli ya untuk faktor produksinya. Kemudian yang ketiga, sebagai pihak yang dapat menaikkan produk domestik bruto karena membantu pendapatan negara gitu, nggih. Kemudian yang keempat, sebagai pembayar pajak atas penghasilan. Membayar pajak enggak? Iya. Yang kelima, yaitu sebagai pihak yang membayar harga atas faktor produksi. Yang keenam, sebagai pihak yang bertugas untuk melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Kemudian kalau pemerintah itu banyak sekali perannya ya. Salah satunya sebagai regulator atau regulasi penentu kebijakan gitu ya. Kemudian juga sebagai produsen dan juga sebagai konsumen. Kalau produsen itu seperti apa? Ini mengelola BUMN. Ya, mengelola BUMN. Kemudian kalau sebagai konsumen, itu tadi untuk pembayaran ASN. Ya, kalau pemerintah itu kan butuh tenaga kerja, nggih. Tenaga kerjanya itu nanti pemerintah sebagai penikmat dari tenaga kerja atau faktor produksi itu nanti kemudian juga melakukan pembayaran.
Yang terakhir, masyarakat luar negeri. Apa aja nih? Satu, membeli dan menggunakan barang hasil ekspor. Kemudian yang kedua, menyediakan kebutuhan barang-barang impor. Yang ketiga, sebagai tempat singgah para pencari kerja di luar negeri. Terkait dengan perannya masing-masing, apakah sudah paham? Insya Allah ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, berikutnya. Tapi untuk yang circular flow diagram atau diagram untuk yang interaksi, itu nanti selain Pak Ahmad menjelaskan di pertemuan hari ini, kita juga akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya, karena waktunya juga tidak cukup ya untuk melakukan penjelasan lebih detail. Saya akan Pak Ahmad singgung sedikit saja terkait dengan hubungan, gitu ya. Yuk Mbak, berdiri dulu. Oke. Yang pertama ya, untuk hubungan tadi kan sudah ada pelaku. Kalian tahu perannya, nggih? Sekarang kita lihat nih hubungan antar pelaku. Ada nggak hubungannya itu? Ada. Apa nih hubungannya? Satu, kita belajar terkait dengan dua sektor dulu. Dua sektor itu berarti hubungan antara dua pelaku ekonomi. Yang pertama itu apa tadi? Ada rumah tangga konsumen. Yang kedua berarti berhubungan dengan rumah tangga produsen. Hubungannya di mana, Pak? Rumah tangga konsumen, dia akan membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi apa? Kebutuhan. Untuk barang dan jasanya dipenuhi oleh siapa? Produsen. Jadi produsen itu dia memberikan atau menyerahkan barang dan juga jasa ya ke konsumen. Konsumen memberikan apa? Kalau kalian membeli barang, kalian memberikan apa? Uang, ya. Dia akan memberikan uang. Ya. Kemudian berikutnya, apakah rumah tangga konsumen ini hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja? Tidak. Dia juga punya potensi. Potensi apa lainnya nih? Atau kita kebalikan ya, RTP ini punya kebutuhan nggak? Punya. Kebutuhannya apa, Pak? Faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Ya. Kemudian faktor produksi dari mana? Dari dipenuhi oleh RTK, konsumen. Ya. Kemudian faktor rumah tangga konsumen itu menyerahkan faktor produksi. Ada 4 tadi ya. 1, ada sumber daya alam, tenaga kerja, kemudian modal, yang berikutnya adalah kewirausahaan. Kemudian setelah RTK ini menyerahkan faktor produksi ke RTP atau rumah tangga produksi, dia akan dapat apa tadi? Kalau kalian sudah menyerahkan, Pak, saya mau kerja di tempat kalian, di tempat jenengan nih, saya dapat apa? Upah. Terus, Pak, ini loh saya punya tempat untuk jenengan usaha. Misalkan itu. Kalian dapat apa? Pendapatan apa? Sewa. Ya nggak? Itu ya, berarti ini ada hubungannya. Jadi pelaku itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Maksudnya tidak bisa dia berdiri dalam, misalkan contoh ya, RTK ini tidak selamanya dia akan bisa di RTK terus ya. Dia akan membutuhkan orang lain, membutuhkan rumah tangga lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu contohnya itu ada di dua sektor ini. Paham sampai sini? Paham. Berarti ada hubungannya nggih antara faktor rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Oke, berikutnya. Sudah paham terkait dengan apa saja tadi pelaku ekonomi? Yang kedua, apa saja peran-perannya? Kemudian yang ketiga, terkait dengan interaksi dan hubungannya. Sekarang kita bermain. Oke? Ada yang mau ikut? Harus ya, nanti kalau nggak ikut repot. Oke, ayo bermain. Bermainnya seperti apa, Pak? 1, peserta didik nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Berarti satu kelompok ada berapa? Seharusnya, tapi kan ada beberapa yang tidak masuk. Kedua, ada disediakan lembar kerja. Nanti Pak Ahmad sediakan lembar kerja, kemudian nanti secara bergantian nanti mencocokkan pernyataan dengan pelaku ekonomi hasil dari diskusi kelompok, ya. Kemudian berikutnya waktu yang diberikan adalah cuma 10 menit, ya. Ini kelompoknya. Nggak apa ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Boleh di ini ya, di meja depan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 silakan di depan. Nggak kelihatan ya? Kelompok 1 di depan dulu. Kelompok 2 di belakang.
945 selesai untuk penempelan. Jangan salah nempel. Nempelnya lurus aja, Mbak. Kayak gini aja. Ditumpuk aja nggak apa-apa. Enggak, maksudnya ke sini loh. Horizontal, nempelnya horizontal nggak apa-apa, ke samping ya. Dimasukkan di sini nggak apa-apa. Maksudnya nanti di sininya tetap di sini, ininya memenuhi sana nggak apa-apa. Tidak prestasi, Mbak. Nanti kita akan meng-cross check aja ya hasil dari kalian mengerjakan. Bisa nanti dibacakan, ya. Oke, kelompok 1. Yang lainnya mendengarkan, ya. Ada yang belum tertempel kertasnya? Kelompok lainnya sudah? Kelompok 2? Sudah. Oke, yang pertama. Membeli barang dan jasa kepentingan konsumsi anggota rumah tangga konsumsi. Oke, rumah tangga konsumsi benar atau enggak? Untuk kepentingan anggota? Ya, kelompok berapa, Mas, yang menyalahkan? Dari kelompok berapa? Pemerintah. Oke, termasuk pemerintah. Salah satu ya, Mbak? Iya. Jem ya? Nggak apa-apa. Yang kedua. Menggunakan penghasilan atas pemberian faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumsi. Menggunakan penghasilan atas pemberian faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan. Betul? Betul ya? Ini yang lainnya. Oke, untuk mempercepat waktu aja, kelompok lainnya boleh maju ke depan. Perwakilannya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 siapa? Kita akan bahas mulai dari rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen. Mohon maaf. Kelompok berapa, Mas? 5. Kelompok 2 dan 3 mana? Perwakilannya? Kelompok berapa? 3. Kelompok 2. Ridho maju. Kenapa sih, Mas Ridho, kamu kok nggak semangat gitu? Nggak bisa tawaf apa? Hah? Nggak bisa tawaf. Tawaf. Tawaf Oh, ini yang biasanya. Iya, yang biasanya tawaf. Oke, kita lihat di kelompok 1 dulu ya. Yang lainnya tidak boleh mengganti. Yang lainnya, yang anggota lainnya mengecek ya di depan apakah ada yang kelompok mengganti. Oke. Yang kedua tadi benar ya, menggunakan penghasilan atas pemberian faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan. 3, apa Mbak? Sebagai pihak yang membeli, menggunakan dan memanfaatkan faktor produksi. Konsumen, ya rumah tangga konsumen itu sebagai pihak membeli, menggunakan dan memanfaatkan faktor produksi. Benar? Benar. Masa menggunakan faktor produksi? Konsumen. Dia kan yang punya faktor produksi. Oh iya. Berarti salah. Kemudian, yang lainnya ada nggak jawaban itu? Ada. Aku ada. Oh, ada, Pak. Mana? Ini Salah. sebagai pihak yang Penghasilan faktor menggunakan, nah ini benar. Mana? Atau untuk proseknya boleh gantian kelompok yang lain aja. Kamu ganti kelompok, bukan kelompokmu sendiri, ya. Kamu kelompok ini, Mas. Kamu kelompok 4, kamu kelompok 5. Gantian, Mbak. Kamu kelompok satunya, Mbak. Biar enggak ini. Mbak, kamu ngecek kelompok ini. aku bingung. Enggak, kamu ngecek kelompok ini. Kamu kelompok ngecek. Nah, nanti biar enggak ada pertukaran. Ini kelompok 2 enggak ada yang ini ya, enggak ada yang maju ya. Terus, kelompok berikutnya. Kelompok 1, menerima pendapatan bunga benar ya. Kemudian menerima penghasilan berupa sewa benar sebagai pihak yang membayar harga atas faktor produksi yang digunakan. Sebagai pihak yang membayar harga. Oh, salah. Salah. Yang ngoreksi Pak Guru aja. Ya. Ini menggunakan penghasilan atas pemberian faktor produksi, betul. Oke, yang di konsumen dulu ya. Mbak, dia itu benarnya berapa? Pihak sebagai pihak yang membeli menggunakan sebagai pihak yang membeli menggunakan dan salah ya. Sebagai pihak yang membayar atas salah dapat memengaruhi kebijakan pemerintah Dalam rangka perlindungan penggunaan sak. nanti istirahatnya nanti ya. Ya, Pak. Membeli barang dan jasa kepentingan konsumen
Salah. Sebentar. Tinggal ngecek terakhir ini. Menggunakan penghasilan atas pemberian faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan, membeli dan menggunakan barang hasil ekspor. Ya, Pak. membeli menggunakan barang hasil Rumah tangga. enggak, ini luar negeri. Menerima pendapatan bunga atas, betul. Ini Pak, salah. Mana yang salah? Pihak yang membeli Pak. Menerima pendapatan bunga, menerima penghasilan, benar. Berperan menaikkan, menurunkan faktor, betul. Membeli, iya. Menggunakan barang, Salah. Di kamar mandi. Boleh. boleh. Dua aja ya. Dapat Salah, mempengaruhi, membeli menggunakan, salah. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, penduduk, betul. Membeli barang yang kepentingan, salah. Terakhir, menaikkan, menurunkan faktor, betul. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan, betul. Memberikan imbal balik faktor produksi yang diterima. Memberikan imbal balik, bukan dia ini produksi sebagai pembayar pajak penghasilan penjualan, bukan penjualan tapi penghasilan pendapatan. Enggak boleh, gantian. Enggak boleh, gantian. Menggunakan penghasilan atas pemberian faktor produksi, betul. Menerima pendapatan bunga atas simpanan, betul. Sebagai pihak yang membeli, salah. Membeli, salah. Pengen membayar harga atas faktor produksi, ya, yang membayar, salah. Oke, untuk yang konsumen dulu dicek ya, kelompoknya benar berapa? Ditulis di atasnya. Pak, punya aku hilang konsumennya, nggak tahu kemana. Nah, kok hilang? Dari tadi nggak ada yang jatuhin? Ya, Udah nanti hilang kan, buat tempatnya ini semua. di ini ditulis Mbak, benarnya berapa kelompoknya? Di atasnya aja. 3. Kelompok 1 benar 3, kelompok 2? 1. Kelompok 3? Dicek dulu kelompok 3. Kelompok 4 benar berapa? Hah? 4 ditulis. Sudah? Oke. Iya, kan cross-check-nya tukeran, Mbak. Sabar. Oke, dari yang pertama ya. Dari yang pertama untuk rumah tangga konsumen, Mas duduk dulu dong. Mas Rido duduk dulu. Dari rumah tangga kursi banyak. Dari yang pertama ya, itu kelompok berapa namanya? Kelompok 1 itu benar 3, kelompok 2 benarnya 1, kelompok 3 benar 3. Yang memimpin kelompok 4 dan juga kelompok 5. Oke. Ada 4 dan juga 4. Oke. Silahkan bisa kembali dulu Mas dan juga Mbak kalau sudah di cross check ya. Untuk berikutnya nanti akan Pak Ahmad koreksi ya untuk LK-nya atau lembar kerjanya karena waktunya tidak cukup, nggih. Silahkan kembali dulu. Oke. Sudah? Simulan pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar apa saja? 1. Oke, ada berapa pelaku ekonomi? 1. Apa? RTK itu apa? Rumah tangga? Oke, ada 4 ya. Mulai dari rumah tangga konsumen, kemudian produsen, ada pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Kemudian terkait dengan peran pelaku ekonomi, tadi anak-anak juga sudah melakukan kegiatan untuk mencocokkan terkait dengan peran pelaku ekonomi masing-masing. Berarti pelaku ekonomi itu memiliki peran masing-masing ya, mulai dari konsumen tadi dia adalah apa? Menyediakan, salah satu perannya menyediakan faktor produksi, kemudian perannya yang lainnya adalah menerima penghasilan atas faktor produksi yang diberikan dan juga yang lainnya. Yang terakhir terkait dengan diam dulu, Mas Rido. Kamu lama-lama tak hafalin, Mas. Yang terakhir kita tadi belajar terkait dengan circular flow diagram atau diagram untuk hubungan interaksi antar pelaku, ya. Yaitu adalah hubungan atau sebuah diagram yang menggambarkan hubungan ya. Tadi kita sudah belajar untuk 2 sektor dulu, nanti untuk berikutnya kita akan belajar lagi terkait dengan hubungan antar pelaku di 3 sektor dan juga 4 sektor. Gitu nggih? Itu yang akan kita pelajari berikutnya. Mbak, ayo kita naik dulu, Mbak. Kepalanya didirikan dulu. Oke. Ya, biar kita menunjukkan bahwa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang terakhir, ya, silakan HP-nya dikeluarkan semuanya. HP-nya dikeluarkan. Sudah? Oke. Berikutnya, Pak Ahmad akan cek dulu untuk seberapa pengetahuan kalian, ya, seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibantu scan.
Kuisis, kemarin minta kuisis. Apa? Sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri. Atau enggak ini difoto nanti tidak boleh mengerjakan gabung sama teman, tetapi harus mengerjakan atas namanya sendiri-sendiri. Sudah, kalau sudah bisa langsung dimulai. Sudah, kalau sudah silakan dikerjakan dulu. Namanya sesuai dengan namanya masing-masing. Masih ada HP-nya di bawah. Lah, kemana? Ini habis. Kan nanti difoto dulu, nanti setelah ini dikerjakan ya. Ah? Bisa? Mana? Bisa? Oh, bisa kan? HP sekarang kan bisa tethering batu. Belum bisa ya? Iya, belum bisa. Tethering batu. Kan bisa kan ditempelin kan ya? Ya, nah. Tethering Pak. Iya, maksudnya bisa. Mungkin HP-nya sudah support kan? Belum ya? Oke, silakan dikerjakan ya. Sebentar, itu waktunya hanya 30 detik. Main game. Iya, itu games. Nama aku kok nggak ada Pak? Sini. Dipilih dulu. Apanya? Mulai game. Kalau sudah masuk, diklik mulai game. Langsung mulai game. Sudah? Ada kendala? Apa? Lemot. Iya, banyak yang nggak punya kuota. Banyak yang nggak punya kuota. Oke. Salah satu boleh difoto dulu ya. Nanti di scan ketika sudah mendapatkan jaringan yang baik. Sudah difoto Mbak? Difoto dulu. Minta tolong nanti di salah satu difoto, dimasukkan grup ya. Nanti akan Pak Ahmad cek hasil dari kalian. Mbak, yang HP-nya tidak digunakan ada? Yang HP-nya tidak digunakan ada? Digunakan semua, Pak. Oke. Ya, mulai. Ada. Ada waktunya itu. Manfaat diagram interaksi pelaku Itu ada waktunya 30 detik ya per soal. Yang sudah boleh angkat tangan nanti ya. Mbak sakit? 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 Enggak. Kalau enggak, ini dong. Waktunya cuma 30 detik. Itu masih lanjut. Masih lanjut. Di next aja bisa. Nah. Apa ya? Mau peringkat 2 nih. Alhamdulillah. Wih, kayak suatu kegiatan yang membebaskan dan melakukan ini menghasilkan Waktunya diperhatikan, Ge. 30 detik. suatu kegiatan yang melakukan input untuk menghasilkan permasalahan apa produksi Pak? Untuk menghasilkan Oke, nanti terkait dengan assessment silakan dilanjutkan ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian nanti ya, setelah ini Mbak boleh nanti yang HP-nya ya. Mbak HP-nya nggak digunakan ya? Nggak. Boleh difoto dulu Mbak untuk penilaian diri ya. Sejauh mana kemampuan kalian untuk menilai diri sendiri ya, untuk pemahaman ini. Secara jujur ya, kalau belum paham dibilang belum paham, tidak. Tapi kalau yang sudah paham, ditulisnya ya. Paham sampai sini? Mbak sudah difoto? Sudah difoto?
Ini. Sudah. Nanti dikirim di grupnya ya, biar dikerjakan. Sudah? Belum. Kenapa? Enggak, ini dikerjakan nanti aja, difoto dulu. Kalau yang khusus yang ini penilaian diri. Kalau yang asesmen tadi silakan dikerjakan. Soalnya mudah ya, tadi ada semua. Kita cek ya, juara 1 siapa nih? Wah, Pak Aman nggak bisa cek karena ini. Ini WiFi yang bisa digunakan yang mana, Pak? Nggak ada ya? Oke. Sudah semua? Sudah ada yang selesai? Belum. Peringkat 1 nih, Mbak. Dilihat di pojoknya itu peringkat berapa? 18. Pilih salah satu. Kalau ada meme, dipilih salah satu aja ya. Waktunya. Oke, untuk assessment sudah selesai semua, kita lanjutkan, ya. Kemudian Iya, Bapak. Oke. Kenapa? Ekstraktif. Oh. Oke, nanti kalau yang masalah itu Pak Ahmad jelaskan ulang ya. Ekstraktif itu adalah pertanian dan juga ada perikanan gitu ya. Itu adalah salah satu sektor usaha gitu nggih. Kan ada agraris, kemudian ada ekstraktif gitu ya. Kalau agraris di pertanian aja, tapi yang ekstraktif itu meliputi ada pertanian, kemudian di perikanan. Seperti itu. Oke, sudah? Oke, kita lanjutkan saja, nanti bisa dilanjutkan setelah ini, ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, ya, kita cukupkan sekian. Ada yang mau ditanyakan? Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Pak Ahmad tutup untuk pembelajarannya? Tidak. Untuk hari ini tadi kita sudah belajar terkait dengan pelaku ekonomi ya. Untuk berikutnya kita nanti akan belajar melanjutkan lagi untuk di hubungan antar pelaku. Seperti itu nggih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Pak Ahmad cukupkan sekian ya. Jangan lupa kalian belajar nggih. Belajar kemudian nanti untuk berikutnya pertemuan berikutnya itu tadi ya, terkait dengan hubungan antar pelaku. Itu saja pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Ahmad cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Silakan duduk kembali.